Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faris Wijaya dengan nomor pokok mahasiswa D1A20041 dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Subang. Saya akan meresum buku tentang pendidikan kewarganegaraan karya Dr. Ujang Carda, SH, MH. Yuk kita simak resumnya. Buku ini memiliki 7 bab. Bab pertama tentang orientasi terhadap pendidikan kewarganegaraan. Pengertian dan tujuan pendidikan kewarganegaraan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan kewarganegaraan merupakan usaha untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenan dengan hubungan warga negara serta pendidikan pendahulu, agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. Selanjutnya, tujuan pendidikan kewarganegaraan yang mengarah pada moral yang diharapkan dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu perilaku memancarkan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam masyarakat yang adil dan beradab, perilaku kebudayaan, dan beraneka ragam kepentingan perilaku yang mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan perorangan dan golongan. Bab 2. Memahami identitas nasional sebagai karakter bangsa Indonesia. Menurut Ganaswara, bahwa identitas nasional merupakan manifestasi nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan dari ratusan suku yang dihimpun dalam satu kesatuan Indonesia, menjadi kebudayaan nasional dengan acuan Pancasila dan roh Bhinneka Tunggal Ika sebagai dasar dan arahan pengembangan. Pendapat senada tentang identitas nasional dikemukakan oleh Abidin, bahwa identitas nasional dapat diartikan sebagai jati diri bangsa atau kepribadian bangsa. Identitas nasional yang satu dengan yang lainnya tentu saja berbeda. Hal ini disebabkan oleh perbedaan latar belakang sejarah, kebudayaan, maupun geografi. Bab 3. Memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Pengertian Pancasila sebagai ideologi negara adalah nilai-nilai terkandung di dalam Pancasila sebagai cita-cita normatif di dalam penyelenggaraan negara. Secara luas, pengertian Pancasila sebagai ideologi negara adalah visi atau arahan dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, yaitu terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, kesadaran dan akan kesatuan, berkerakyatan, serta menjunjung tinggi nilai keadilan. Pancasila sebagai ideologi negara yang berarti sebagai cita-cita bernegara dan saran yang mempersatukan masyarakat perlu perwujudan yang konkret dan mempersonalan aplikatif sebagai tidak hanya dijadikan slogan belaka. Bab 4. Memahami negara, konstitusi, dan warga negara. Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik dan merupakan organisasi pokok dari kekuasaan politik. Negara adalah alat agensi dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menerbitkan gejala-gejala kekuasaannya dalam masyarakat dan hidup dalam suasana kerja sama sekaligus suasana antagonisis dan penuh pertentangan. Konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan. Konstitusi juga dapat diartikan sebagai undang-undang dasar suatu negara. Secara umum, dapat dikatakan bahwa konstitusi disusun sebagai pedoman dasar dalam penyelenggaraan kehidupan negara, agar negara berjalan tertib, teratur, dan tidak terjadi tindakan yang bersewenangan dari pemerintah terhadap rakyatnya. Tujuan konstitusi adalah membatasi tindakan kesewenangan pemerintah, menjamin hak-hak rakyat yang diperintah, dan ditetapkan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Memahami warga negara Indonesia, warga negara sebagai salah satu unsur hakiki dan
unsur pokok dari suatu negara yang memiliki hak dan kewajiban yang perlu dilindungi dan dijamin pelaksanaannya oleh undang-undang. Bab 5. Memahami negara hukum, hak asasi manusia, dan demokrasi. Memahami hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Selanjutnya, membahas tentang pengertian demokrasi, prinsip-prinsip demokrasi, dan korelasi demokrasi terhadap negara hukum. Konsep demokrasi dan hak asasi manusia merupakan isu pokok yang menjadi inspirasi perkembangan prinsip-prinsip negara hukum yang mengharuskan adanya pengakuan normatif dan empirik terhadap prinsip supremasi hukum, bahwa semua persoalan diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Bab 6. Memahami wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia. Wawasan nasional bangsa Indonesia adalah wawasan Nusantara yang merupakan pedoman bagi proses pembangunan nasional menuju tujuan nasional. Sedangkan ketahanan nasional merupakan kondisi yang harus diwujudkan agar proses pencapaian tujuan nasional tersebut dapat berjalan dengan sukses. Oleh karena itu, diperlakukan sesuatu konsepsi ketahanan nasional yang sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia. Secara ringkas, dapat dikatakan bahwa wawasan Nusantara dan ketahanan nasional merupakan dua konsepsi dasar yang saling mendukung sebagai pedoman bagi penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara agar tetap jaya dan berkembang seterusnya. Bab 7. Memahami ketahanan nasional dan integrasi nasional Indonesia. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis yang merupakan integrasi dari kondisi tiap aspek kehidupan bangsa dan negara. Pada hakikatnya, ketahanan nasional adalah kemampuan dan ketangguhan suatu negara untuk dapat menjamin kelangsungan hidup menuju kejayaan bangsa dan negara, meliputi ketahanan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan kebudayaan, pertahanan, keamanan, pengaruhnya hak asasi manusia, demokrasi, dan terhadap lingkungan hidup. Selanjutnya, mengenai integrasi nasional. Integrasi nasional adalah upaya penyatuan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Mengintegrasikan berarti membuat atau menyempurnakan dengan jalan menyatukan unsur-unsur yang semulanya terpisah. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.